Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita sebelum memulai, kita awali memohon pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah kebaikan-Mu bagi kami. Sampai pada hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu yang ajaib. Kami berada di dalam berkat-berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami masih diizinkan untuk hidup di tengah dunia ini, datang memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, menyertai ibadah ini sehingga kami semua boleh diberkati, dikuatkan, dihibur, dan tetap memiliki roh yang bernyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hidup kita hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk mari katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai pada hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan hebat bagi saudara dan saya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinannya. Bapa, saat yang indah kami kembali
untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah berbicara melalui hamba-Mu, dan firman Tuhan memberkati kami semua. Berfirman bagi kami, karena kami siap dengar suara-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi di minggu ini. Kita boleh bersyukur karena firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan selalu digenapi. Hati Tuhan sangat rindu kepada kita semua. Tuhan ingin menyelamatkan kita secara sempurna. Tidak ada yang binasa. Karena itu Allah mengasihi kita semua. Saudara-saudara, namun dalam realita kehidupan kita lihat sekarang, kita berada di tengah-tengah dunia. Kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Kita diperhadapkan dengan bermacam-macam ancaman. Kita diperhadapkan dengan bermacam-macam krisis. Nah, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Kalau kita membaca kedua pasal ini, kita ingat kepada peristiwa Nuh, peristiwa air bah. Dan karena itu saya akan mengawali dengan membacakan beberapa ayat. Pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saya loncat kepada ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Nuh sudah familiar bagi kita. Mungkin sudah diajarkan kepada kita sejak masih di bangku sekolah minggu. Dan situasi yang diperhadapkan kepada Nuh, saudara-saudara, tidak beda dengan zaman sekarang. Dunia di mata Allah, saudara-saudara. Pada zaman Nuh, di mata Allah, Allah melihat bahwa manusia telah menjalani hidup yang rusak, hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Allah menyatakan penyesalannya juga karena ia telah menciptakan manusia. Ternyata manusia hidup rusak di hadapan Allah. Allah mengatakan bahwa manusia itu hanyalah daging saja. Karena itu rohnya tidak selamanya diam di dalam diri manusia. Dunia di mata Allah yang sudah rusak, dunia akan dimusnahkan oleh Allah. Dan keputusan Allah berdasarkan kedaulatan Allah, Allah akan memusnahkan seluruh manusia di muka bumi dan semua ciptaannya kecuali Nuh. Dan ini menarik saudara-saudara, bahwa kita pada masa kini
kita perlu memahami bagaimana dunia juga di mata Allah. Nah, dunia di mata Allah zaman sekarang, saudara-saudara, yaitu dunia yang dihuni oleh kurang lebih 7 miliar penduduk manusia pada zaman ini. Bagaimana secara moral, bagaimana secara spiritual, apakah manusia zaman ini pun benar di hadapan Allah atau tidak? Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita selalu merefleksi diri berada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat dunia zaman sekarang, menurut saya tidak ada bedanya dengan zaman Nuh. Ada krisis moral terjadi di sana. Perilaku hidup rusak, hidup tidak benar, hidup memberontak terhadap Allah, sama seperti zaman Nuh. Krisis iman spiritual. Banyak orang pada zaman ini menjadi ateis, tidak mau mengakui keberadaan Allah, hidup jauh dengan Allah, tidak mau bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, apa bedanya? Bahkan kita berbagai-bagai krisis sedang diperhadapkan. Bahkan krisis ekonomi mungkin menjadi krisis global akibat daripada ancaman virus corona. Saudara-saudara, di tengah berbagai kondisi yang ada di dalam dunia yang terus berubah-ubah, mari kita sebagai orang percaya selalu merefleksi diri dan melihat rencana-rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Kondisi dunia pada zaman Nuh, saudara-saudara, ternyata Nuh ini adalah orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, tema kita, bagaimana supaya kita bisa luput dari murka Allah bagi dunia ini. Kalau dunia ini sudah rusak dan Allah merencanakan untuk memusnahkannya, dan saudara-saudara, siapa yang bisa luput daripada ancaman ini? Kalau kita belajar dari Nuh, kisah Nuh ini, siapakah orang yang luput dari murka Allah bagi dunia yang sudah rusak ini? Yang pertama, orang yang luput adalah orang yang mendapat kasih karunia. Ayat pasal yang ke-6 ayat 8 mengatakan begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita membaca perjanjian baru, Allah ingin menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Allah ingin menyatakan kasih-Nya karena begitu besar kasih Allah bagi dunia. Itu kasih. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karunia. Jadi kasih karunia Allah bagi manusia telah dinyatakan, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di hadapan Allah semua orang akan binasa, karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi kalau Nuh mendapat kasih karunia, maka zaman sekarang juga kasih karunia Allah ingin dinyatakan kepada semua orang, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita tidak binasa. Kalau zaman Nuh, dunia akan dibinasakan dengan air bah. Tetapi zaman sekarang, Allah tidak membinasakan dengan air bah lagi, tetapi hukuman maut menanti setiap orang. Nah, dalam kondisi semacam inilah, maka Allah ingin menyatakan kasih karunia-Nya bukan hanya kepada Nuh, tetapi zaman sekarang kepada semua orang. Allah ingin menyatakan kasih karunia-Nya. Pertanyaannya, apakah kita meresponi kasih karunia Allah? Orang yang mendapat kasih karunia Allah perlu memberi respon secara positif, supaya dia akan luput daripada hukuman Allah. Karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka pertanyaannya, apakah saudara telah menerima kasih karunia Allah dalam kehidupanmu? Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka percayalah, kita adalah orang yang luput dari murka Allah. Di dalam Kristus kita tidak dihukum lagi. Di dalam Kristus kita tidak binasa lagi. Maut telah dikalahkan dan keselamatan secara sempurna telah dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Di minggu pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berada di tengah ancaman-ancaman bahaya, maut, kematian, sakit, penyakit. Tapi kalau saudara adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, tidak usah takut. Apapun situasi yang diperhadapkan kepada kita, maut sekalipun, maka dalam Roma pasal yang ke-8 mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus? Apakah maut, bahaya, ketelanjangan, pedang, apa saja, kelaparan, ketelanjangan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Satu sukacita bagi kita, bukan? Kita akan luput dari murka Allah bila kita sudah menerima kasih karunia Allah. Ingat, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Jadi siapa yang akan luput dari murka Allah? Yang pertama adalah orang yang mendapat kasih karunia Allah, Bapak Ibu, Saudara dan saya. Yang kedua, siapakah orang yang akan luput dari murka Allah? Yaitu orang yang hidup bergaul dengan Allah. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, Allah akan memusnahkan semua manusia pada zaman Nuh. Tetapi hanya Nuh yang tidak dimusnahkan. Nuh sekeluarga, saudara-saudara, karena bergaul dengan Allah. Ini sangat menarik. Pada zaman ini Tuhan juga ingin mencari orang-orang yang bergaul dengan Dia. Bergaul dengan Dia bukan hanya secara pribadi, tetapi mengajak semua keluarga. Saudara-saudara, pada 3 bulan yang sudah berjalan ini kita tidak bisa beribadah bersama di gereja karena ancaman COVID. Kita harus menjaga jarak sosial, interaksi hubungan, dan hanya melalui ibadah online. Maka saya berharap kita semua tidak hanya beribadah sendiri. Ya boleh, kecuali yang tinggal sendiri, yang di tempat kos-kosan sendiri. Tetapi bagi yang berkeluarga, ajaklah istri, ajaklah suami, ajaklah anak-anak. Seperti Nuh mengajak semua keluarganya untuk bergaul dengan Allah. Dan saat kita bergaul dengan Allah, di sana ada hubungan yang lebih dekat, ada sukacita yang datang dalam hidup kita, ada damai sejahtera memenuhi kehidupan kita, ada kekuatan yang menyertai kehidupan kita, ada berkat juga yang datang menyertai kita, ada pertolongan yang nyata bagi kita. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah dengan apapun yang sedang terjadi di dalam dunia. Dan memang Allah akan memusnahkan seluruh dunia ini dengan caranya, saudara-saudara. Tapi orang-orang pilihannya, orang-orang bergaul dengan Dia, akan luput. Karena itu mari kita bergaul dengan Allah. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk selalu datang berdoa, untuk selalu datang membaca firman Tuhan, untuk selalu mendengarkan puji-pujian, untuk membaca firman Tuhan, bergaul dekat dengan Allah. Itu harus menjadi komitmen kita, saudara. Kita lebih banyak waktu di rumah. Kita melakukan apa di rumah, saudara-saudara? Ambil waktu untuk bergaul dengan Allah. Orang-orang yang luput dari murka Allah adalah orang yang bergaul dengan Allah, seperti Nuh. Mari kita ajak semua keluarga kita untuk selalu bergaul dengan Allah. Siapakah yang akan luput dari murka Allah? Yang ketiga, yaitu orang yang taat melakukan kehendak Allah. Kalau kita baca pasal 6 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan juga pasal 7 ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh bukan hanya mendapat kasih karunia, Nuh bukan hanya bergaul dengan Allah saja, tetapi Nuh juga adalah orang yang taat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menjalani kehidupan kita dengan taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Nuh taat dalam hal apa di sini? Dia mengerjakan bahtera. Tuhan perintahkan dia mengerjakan bahtera, ya dia mengerjakan bahtera. Mari kita bertanya, Tuhan perintahkan kita untuk melakukan apa? Sebagai kepala keluarga, Tuhan perintahkan, jadilah kepala keluarga yang baik. Sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Sebagai anak, jadilah anak-anak yang taat dan mengasihi orang tua. Banyak hal yang Tuhan perintahkan. Bekerjalah, lakukanlah. Bagi kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga perintahkan, beritakanlah firman, layanilah sesama. Banyak kita masing-masing bertanya, berbeda-beda Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin Tuhan perintahkan saudara, berilah, ya berilah. Tuhan perintahkan saudara, berdoalah buat orang lain, ya berdoalah. Apa yang Tuhan perintahkan bagi Anda untuk lakukan bagi kemuliaan Tuhan, untuk lakukan bagi sesama. Nuh diperintahkan untuk melakukan bahtera, mengerjakan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan juga binatang-binatang yang ada. Jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan, taat, lakukan itu. Orang yang luput dari murka Allah adalah orang yang taat melakukan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita hidup bukan memaksakan mengikuti kehendak kita saja. Selama kita hidup di dunia, kita hanya memuaskan keinginan diri kita saja, keinginan daging kita ini, tapi kita tidak pernah hidup memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita berkomitmen untuk kita luput dari murka Allah, yaitu menjadi orang-orang yang meresponi kasih karunia Allah, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah sampai akhir hidup kita pun kita tetap bergaul dengan Allah. Dan kita seumur hidup kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Minggu ini percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu sampai kepada kami, bahwa yang dapat kami pelajari dari kisah Nuh, luput daripada murka Allah oleh karena mendapat kasih karunia Allah, oleh karena bergaul erat dengan Allah, oleh karena taat melakukan kehendak Allah. Bila kami juga sebagai orang-orang percaya pada masa kini mengalami hal yang sama, bila Tuhan ingin memusnahkan dunia ini, oleh karena dunia semakin hari semakin jahat di mata Tuhan, tetapi kami sebagai orang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di antara kami, bila ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan menyertai. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Tan yang masih terbaring sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami ingin tetap berdoa juga untuk Ibu Trisna yang telah lanjut usia. Berikan kekuatan, sukacita dan damai, kerinduannya untuk ingin tetap beribadah, berbakti, memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai. Jemaat yang lain kami tidak sempat sebut satu persatu. Bila ada yang susah, berikanlah penghiburan bagi mereka. Ada yang lemah, dikuatkan imannya. Ada yang mengalami kekurangan, pergumulan dengan ekonomi. Tuhan sumber berkat bagi kami. Bila kami juga tidak khawatir, tetapi berserah kepada Tuhan. Dan izinkanlah berkat Tuhan ada bagi setiap kami.
Ada yang bergumul di dalam keluarga, Tuhan memberkati. Di tengah pekerjaan, akhir-akhir ini banyak hal yang sukar dan sulit. Krisis ada di mana-mana. Ada ancaman-ancaman ekonomi di mana-mana. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mampu memelihara dan memberkati. Menyerahkan pergumulan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang mendengarkan firman-Mu dimanapun berada, Tuhan hadir dan menjawab doa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan para hamba Tuhan dimanapun berada. Karuniakan kepada mereka keselamatan, kesehatan, kekuatan, kuasa-Mu untuk mereka tetap setiap memberitakan firman Tuhan, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tidak henti-hentinya berdoa, khususnya bagi kami yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan, peliharalah kami, lindungilah kami dari ancaman virus corona yang mematikan ini. Banyak korban di sana sini. Tuhan, kami tak berserah diri di dalam tangan-Mu. Pemerintah, aparat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, berikan hikmat kepada mereka, berikan kekuatan kemampuan bagi mereka di dalam berupaya untuk menangani berbagai permasalahan di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita katakan Allah El Shaddai, Allah pemelihara kita. Kita tidak usah takut, tidak usah bimbang. Hadapi hari-hari hidup ini dengan sukacita. Katakan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah takut, tak usah bimbang, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
hatiku katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, mungkin di rumah saja, mari kita tetap merendahkan diri, berkomitmen untuk tetap hidup dalam kasih karunia Allah, berkomitmen untuk bergaul dengan Allah, berkomitmen untuk taat melakukan kehendak Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan tetap ada bagi kita. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa atas perkenan-Mu. Maka ibadah kami boleh berjalan sekalipun singkat, tetapi biarlah kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan dan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan tetap ada bagi kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta penyertaan Roh Allah yang kudus tetap menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai,